Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Ngomongin MPV yang mewah gitu ya, rasanya merek Tiongkok dan Jepang masih menjadi primadona di Indonesia ya. Tapi sebenarnya ada MPV mewah dari Korea Selatan yang ingin mencoba bersaing gitu dengan pasar yang ada di Indonesia. Karena memang mobil ini menawarkan karakter yang berbeda dibandingkan dengan MPV Tiongkok maupun MPV Jepang. Ini adalah Kia Carnival Hybrid facelift tahun 2024. Jadi bisa dibilang mobil ini tuh mampu menawarkan kenyamanan, fitur yang cukup, tapi konsumsi BBM-nya yang super irit. Jadi cocok banget nih buat bersaing di pasar Indonesia. Penasaran kan seperti apa mobilnya? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Jadi ada fakta menarik nih untuk kalian. Jadi sebenarnya Kia Carnival dijual di Indonesia sebelumnya itu hanya bermesin diesel 2200 cc. Nah, pada facelift tahun 2024 akhirnya Kia memasukkan Carnival versi hybridnya untuk dijual di Indonesia. Jadi ini adalah merek Kia pertama yang bermesin hybrid yang dijual di Indonesia dan juga salah satu mobil Korea Selatan pertama yang bermesin hybrid yang dijual di Indonesia. Jadi perbedaannya ini cukup signifikan dibanding dengan varian yang diesel. Selain harganya ya, jadi harganya untuk varian yang diesel itu adalah 1 miliar 39 juta, sedangkan untuk varian hybrid ini adalah 1 miliar 398 juta. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan. Udah gitu, untuk varian yang hybrid itu ada yang versi 11 seaternya, ada juga yang versi 7 seaternya. Sedangkan untuk Carnival yang hybrid itu hanya dijual versi yang 7 seaternya aja nih gitu. Tapi yang paling signifikan itu jelas ada di dapur pacu. Yuk kita lihat. Oke, nah kan dia kap mesinnya udah pakai hidrolik ya. Jadi ini dia nih mesinnya. Jadi mesinnya itu kan ya karena memang Hyundai dan Kia ada di satu divisi gitu ya. Jadi memang ini mesinnya sama dengan Hyundai Tucson, yaitu Smart Stream ya. 4 silinder turbo 1600 cc TGDI ya. Mobil ini itu juga pakai baterai 1,49 kWh yang ngebantu mesin ini berakselerasi di awal. Jadi total tenaganya kalau digabungin itu mencapai 241 daya kuda dan juga torsi 367 Nm. Jadi bisa dibilang tenaganya melimpah banget lah. Udah gitu fakta menariknya juga, kalau misalnya mobil hybrid yang lain, terutama Jepang atau Tiongkok, itu kan transmisinya pakai CVT atau DHT lah ya. Kalau di mobil ini meskipun pakai hybrid, dia itu masih pakai transmisi otomatis 6 percepatan yang konvensional. Jadi bisa dibilang bukan hanya fun to drive, tapi torsinya semakin dijaga di kecepatan berapapun. Semua tenaga dan torsinya disambungkan ke roda depan. Tapi nanti kita akan coba seberapa bagus performanya dan juga konsumsi BBM-nya, karena surprisingly ini MPV irit banget. Tapi sebelumnya kita bahas desainnya dulu. Ini dia bagian depannya. Jadi bisa dibilang memang bukan hanya mobil ini dijual untuk di pasar Korea, tapi juga dijual di pasar Amerika. Makanya untuk desain ini developnya bukan hanya untuk pasar Korea, tapi juga untuk pasar Amerika. Makanya kalau lihat tampilan depannya itu seperti SUV Amerika mewah ya. Semua lampunya udah LED dan dia juga udah tersedia di RL juga yang menipis nih. Grill juga besar. Udah gitu karena di mobil ini udah ada fitur ADAS, makanya tersedia sensor di bagian depan dan juga kamera. Mobil ini memiliki total 8 sensor, jadi untuk parkir udah pasti gampang banget. Udah gitu yang gue suka juga berbeda dengan mobil Korea kebanyakan yang desainnya menyeleneh. Kalau mobil ini tuh desainnya tuh lebih general, jadi bisa dibilang bukan hanya bisa diterima oleh masyarakat Asia, tapi juga bisa diterima oleh masyarakat Amerika dan juga Eropa. Sekarang kita lihat sampingnya, karena sampingnya ini panjang banget kayak bau bus. Ya, ini dia bagian sampingnya. Jadi bisa dibilang bagian sampingnya itu panjang banget ya. Panjangnya itu 5,1 meter, dia tingginya 1,9 meter, dan tingginya 1,7 meter. Bener-bener definisi dari MPV yang mewah dan juga luxury. Tarikan garisnya itu juga serba tegas ya. Jadi kalau dari samping tuh kelihatan bukan hanya gagah, namun juga futuristis. Bukan hanya soal desainnya ya, tapi juga penggunaan peleknya. Berbeda dengan varian diesel, kalau varian hybrid ini justru pakai pelek yang unik, dia model kotak-kotak atau model pixel ya. Dan ini ukurannya cukup gede ya. Dia itu pakai pelek 19 inci dibalut dengan ban 235 profil 55.
Jadi yang menjadi keunggulan juga di mobil ini itu adalah penggunaan suspensinya. Suspensinya itu udah full independent. Depannya itu pakai MacPherson stirred, sedangkan yang belakang pakai multilink. Nah, kelebihan suspensi itu sebenarnya bukan hanya empuk tapi juga sangat stabil di kecepatan tinggi karena memiliki struktur bushing yang banyak. Ini mobil juga bobotnya besar, jadi pengeremannya itu harus maksimal. Dia depan belakang udah cakram dan juga udah dilengkapi oleh ABS gitu. Dengan penggunaan pelek 19 inci, untuk ground clearance ini masih cukup tinggi, yaitu bisa 172 mm ya. Untuk seekor MPV itu tinggi banget. Di mobil ini juga udah tersedia kamera 540 gitu, jadi tersedia kamera ya di bagian spion. Bahkan ketika kita nyalain sen, itu nanti di layar panel instrumen akan muncul kamera yang mengarah ke belakang jalan. Jadi kalau misalnya kita nyalain sen kanan, kamera di bagian kanannya akan menyala, dan itu ngebantu banget untuk penggunaan di Indonesia. Ini dia bagian pintunya. Jadi karakter desain yang menarik dari mobil ini adalah dia pintu sliding door yang panjang, dan dia juga udah dilengkapi oleh fitur smart tailgate baik di bagasi maupun di pintu sliding door kanan kiri. Jadi fitur ini ketika kita lagi bawa barang bawaan atau bawa anak gitu ya, cukup ngedekat aja ke mobilnya, jadi dia akan otomatis ngebuka sendiri dengan durasi sekitar 10 detik ya gitu. Nah ini dia pintunya sliding door dan ukurannya itu panjang banget ya. Pasti kalian penasaran gimana sih jok row keduanya, tapi sebelumnya kita bahas bagian belakang dulu. Ini dia bagian belakangnya, dan gue cukup suka karena futuristis banget ya. Nih ya, kalian lihat deh. Ini lampunya bukan hanya LED, cuman memiliki desain yang nyambung dari ujung ke ujung gitu. Jadi kalau dari belakang, itu kelihatan banget mobil yang sangat futuristis. Menariknya, di belakang ini tersedia dua kamera. Yang satu ini di bagian bawah itu untuk kamera parkir ya. Jadi ketika masukin gigi mundur ini akan aktif. Dan juga ada kamera di bagian atas. Ini berfungsi untuk menampilkan bagian belakang yang akan tampil di kaca spion atas. Jadi menarik nih, ini seperti fitur smart e-mirror ya. Jadi ini ngebantu banget kalau misalnya lagi bawa barang yang banyak dan visibilitas belakang terganggu, maka bagian belakang akan tampil di kaca spion atas. Itu yang menarik. Nah, bagasinya ini juga luas banget nih, kita lihat ya. Bagasinya udah elektrik ya, dan udah smart tailgate juga, jadi ketika kalian mendekat, dia akan otomatis ngebuka. Nah ini yang bisa dibilang menjadi kelebihan lah dibandingkan dengan MPV Tiongkok maupun Jepang. Karena dia punya kapasitas bagasi yang gede banget. Meskipun jok row ketiganya nggak dilipat, ini kapasitasnya bisa 627 liter. Bahkan pelipatan joknya ini juga pinter banget. Dia itu rata lantai dan bisa disembunyiin ke bawah. Ini seperti konfigurasi Honda Stepwagon terbaru. Nah, gue akan mau mendemonstrasikan gimana cara pelipatan jok row ketiga ini ya. Jadi ada tools di sini, tinggal kita tarik aja. Nah, ini kita lipat, terus kita taruh bawah deh. Nah. Nah, ini dia yang menjadi kelebihan. Jadi, pelipatan jok row ketiganya itu rata lantai. Dan kalau misalkan jok row ketiganya itu dilipat, itu luas bagasinya bisa sekitar 2.800 liter. Artinya, kalau misalnya mau perjalanan jauh atau mau pindahan, mobil ini udah sangat lebih dari cukup. Dan, gak cuma itunya aja yang menarik. Di mobil MPV ini juga bagian row ketiganya itu juga disediakan tempat penyimpanan yang banyak. Bukan hanya cup holder, cuman juga laci penyimpanan terbuka. Tapi pasti yang menjadi daya tarik itu adalah interior sama row kedua. Kita bahas interiornya dulu nih. Enaknya begitu kita masuk dari luar ke dalam, dia jok depan akan otomatis ke belakang untuk memudahkan keluar masuk. Ini yang menjadi daya tarik dari Kia Carnival ini. Jadi kalau ngomongin dari interior ya, kita nyalain dulu biar kita bisa bahas fitur-fiturnya di dalam ya. Yang pertama, yang dari gue suka dari Kia Carnival ini adalah dia masih menyediakan tombol fisik yang memudahkan driver saat lagi nyetir gitu ya. Contohnya ya, ini kita bahas dari bagian tangannya dulu. Ini pengaturan AC-nya masih ada tombol fisik meskipun touchscreen ya. Tapi setidaknya untuk pengaturan AC kita nggak harus nyeting-nyeting ke head unit. Jadi AC-nya ini udah triple zone guys. Jadi bukan hanya bagian depan aja yang suhunya bisa dibelah dua, bagian belakangnya juga bisa. Dan juga dia udah tersedia front sama rear defogger dan AC-nya juga udah auto. Ngomongin head unit ya, head unitnya ini gue suka, dia bentuknya tuh nyambung sampai panel instrumen. Ukuran head unitnya sendiri ini adalah 12,3 inci yang udah bisa Android Auto maupun Apple CarPlay secara wireless. Ini dia yang menjadi kelebihan. Ini yang gue suka adalah dari head unitnya ini bukan hanya responsif, cuman juga disediakan fitur kiblat. Jadi kalau kalian mau sholat gitu dan
Jadi ada di daerah yang susah sinyal, di mobil ini ada fitur kiblat untuk memudahkan kita. Sama juga ya, yang menarik itu adalah dia itu punya sound bawaan dari mobil ini yang merepresentasikan alam gitu. Jadi kita bisa pilih nih ya. Jadi di head unitnya ini bisa dibilang lengkap karena selain ada fitur entertainment, dia juga menampilkan informasi teknis dari mesin dan juga baterai. Jadi yang lagi bekerja ini bisa ditampilkan lewat head unit gitu. Beralih ke panel instrumen, dia udah digital dan ketika kita ubah mode berkendara, dia tampilan speedometernya juga akan berubah. BTW dia juga punya 3 mode berkendara ya, ada Sport, Eco, sama Smart. Gimana rasanya? Nanti kita cobain pas test drive. Di konsol tengah ini juga gede loh. Konsol tengahnya ini gede banget. Selain ada cup holder dan juga laci penyimpanan, dia itu juga tersedia wireless charging ya. Sama ada laci penyimpanan terbuka di bagian depan. Udah gitu yang unik, persnelingnya udah model knob sekarang. Jadi lebih mudah untuk dioperasikan. Tinggal kita puter-puter aja dan kalau mau masukin P, tinggal pencet huruf P-nya aja. Di sini ada auto hold juga dan juga rem tangannya udah elektrik. Sama yang menarik itu adalah dia itu ada fitur heated dan ventilated seat di bagian depan dan juga belakang. Nah, tombolnya di sini nih untuk yang bagian depan. Bahkan setirnya itu juga ada fitur pemanas. Jadi ketika kita di dataran tinggi, fitur ini bener-bener ngebantu banget. Nah, ini yang seperti yang gue bilang, di mobil ini udah tersedia kamera 540 derajat nih ya. Jadi tampilan mobil terlihat jelas. Yang gue suka itu adalah model mobilnya itu. Grafiknya bagus banget. Nah, ini jarang-jarang nih. Nah, ngomongin dari segi charging, dia itu bukan hanya tersedia Type-C, tapi juga ada masih model power outlet yang model bulat ya. Jadi ketika kita peralihan dari mobil yang agak tua ke mobil baru, ini masih ada fitur power outlet guys. Di bagian setir dia udah bisa tilt dan teleskopik, bahkan juga udah tersedia pedal shift di sini. Nah udah gitu ngomongin tombol, selain ada audio stage control, dia itu ada fitur adaptive cruise control juga yang bisa kita atur lewat setir. Nah, beberapa fitur lainnya juga bisa kita atur lewat setir ya, seperti ada lane departure assist, sama juga jarak antara mobil depan sama mobil kita, itu bisa diatur lewat setir. Sama yang menjadi hal wajib di mobil ini adalah yaitu tombol pintu elektrik di bagian row kedua. Biasanya orang naruh di atas atau nggak naruh di sini. Kalau Carnival ini naruh di bagian kanan sini. Dan yang layak diapresiasi itu adalah tombolnya itu masih pakai tombol fisik. Jadi lebih gampang, nggak harus ngotak-ngatik ke head unit yang bikin ribet. Tinggal pencet di sini, set, dia pintu slidingnya akan terbuka. Dan juga kalau misalnya ngomongin dari kualitas material interior, bisa dibilang mobil ini udah cukup premium ya untuk harganya yang mencapai hampir 1,4 M. Dan dengan harga 1,4 M, kira-kira jok row keduanya seberapa nyaman ya? Yuk kita bahas. Oke guys, nah gue akan bahas row keduanya ini karena menarik. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan untuk duduk di row kedua gitu. Jadi kelebihannya ya, yang pasti dengan harga 1,4 M ini jok kulitnya juga cukup empuk, pengaturan juga udah elektrik. Bahkan di mobil ini ada fitur ottoman seat. Jadi bukan hanya sliding, mobil ini juga bisa menggeserkan kursi ke kanan ke kiri. Ini gue contohin ya. Nah ini udah ottoman seat nih, enak nih. Dan untuk pengaturan lainnya ini udah elektrik ya, seperti reclining, sliding itu udah elektrik. Dan juga ada tombol untuk ventilated dan juga heated seat di bagian door trim. Dan di bagian row keduanya ini juga tersedia tirai. Bahkan ya, fakta menariknya bukan hanya di bagian row kedua, tirai juga disediakan di row ketiga. Jadi untuk menambah privacy lah di mobil ini. Dan agak disayangkan lah ya. Nih ya, gue contohin ya. Ini mobil MPV mewah, luxury. Harusnya dia punya legroom yang sangat luas dan kaki kita bisa lurus. Sayangnya di mobil ini nggak bisa kayak gitu ya. Jadi gue akan majuin full jok yang depan, dan untungnya juga udah elektrik yang bisa diatur lewat sebelah kanan sini. Ya. Nah ini nih. Jadi sayangnya meskipun jok bagian depan itu udah dimajuin secara maksimal dan juga udah di recline senunduk mungkin, dia bagian kakinya masih mentok. Jadi kaki kita nggak sepenuhnya bisa selonjoran seperti di MPV kebanyakan. Itu sih yang agak disayangkan sih, cuman itu aja. Kalau sisanya ngomongin dari kelegaan legroom ketika joknya ini normal, itu sebenarnya lega. Headroomnya juga lega banget ya. Sama mungkin daya tariknya ini berbeda, karena daya tariknya ini di row kedua, seperti yang gue bilang, mobil ini kan pasarnya bukan hanya di Korea Selatan, tapi juga untuk pasar Amerika. Jadi untuk postur badan ini juga untuk
disesuaikan untuk orang Amerika juga, bukan hanya Korea Selatan. Sama yang menjadi kelebihan juga di row kedua ini, bukan hanya sunroof di bagian depan. Di row keduanya juga tersedia sunroof. Ini atapnya bisa dibuka. Jadi udah puas lah penumpang. Depan ada, belakang juga ada. Udah gitu pengaturan AC juga udah digital, letaknya di sebelah kanan sini. Overall ya, kalau ngomongin di jok row kedua, mungkin ini nggak selera semua orang gitu ya. Karena memang yang pertama dia itu ya kakinya masih mentok, nggak bisa full selonjoran, tapi setidaknya di jok row kedua ini udah tersedia heated sama ventilated seat. Nah itu yang menjadi kelebihan tuh. Dan juga nih letak AC ada di atas sini, menurut gue penempatannya rapih. Sebenarnya di jok row kedua ini ada sanggahan betis ya. Nah ini bisa kita atur lewat sini nih. Nah ini sandaran betis ya. Cuman meskipun ada sandaran betis ya tetap kaki kita tetap mentok sama jok depan gitu. Jadi itu sangat disayangkan. Cuman ya setidaknya di jok row kedua ini juga nggak sepi lah. Maksudnya masih ada fitur yang bisa diunggulkan gitu. Jadi selain ada heated sama ventilated seat, dia ada sunroof juga di belakang, sama udah tersedia ottoman seat. Bisa geser kanan kiri. Nah ini tombolnya nih. Jadi ini buat yang kanan ke kiri, ottoman seat. Kalau yang depan ini untuk sliding gitu. Sliding, nah enak nih. Jadi lebih luasa lah kita badannya. Sekarang kita lihat jok row ketiganya. Ini dia row ketiganya. Jadi row ketiganya ini bisa dibilang masih cukup nyaman untuk postur dewasa. Jadi tinggi gue 175 cm. Nah ini kalau misalnya jok row keduanya di fullin, ini udah nggak ada space untuk kaki. Jadi joknya ini harus dimajuin agak depan kalau misalnya masih ada space gitu. Nah udah gitu di row ketiganya juga nggak terlalu sepi. Nah, ada AC, ada cup holder, ada casan Type C, dan juga seperti yang tadi gue bilang ada tirai guys di sini. Jadi ini privasinya udah max banget ya, bisa dibilang. Sama yang gue suka juga material joknya di bagian row ketiganya ini nggak di downgrade. Jadi semua joknya materialnya kulit yang sama-sama halus. Di row ketiganya ini enaknya juga udah tersedia speaker, dan total ada 12 speaker dari merek Bose. Udah gitu ngomongin safety, dia juga udah tersedia 8 airbag, jadi udah pasti safety banget nih. Tapi kayaknya nggak lengkap juga ya kalau nggak ngomongin rasa berkendaranya untuk mobil MPV dengan harga 1,4 M ini. Yuk langsung kita cobain. Oke Sobat Kabar Auto, sekarang gue lagi test drive Kia Carnival varian yang hybrid nih. Jadi jujur aja ya, kalau kata anak zaman sekarang gue agak culture shock gitu, karena agak sedikit beda gitu. Sebelum-sebelumnya gue nyetir Kia Carnival itu varian diesel gitu ya. Dan ketika gue beralih ke varian yang hybrid, ini perbedaannya lumayan signifikan loh guys ya. Selain getarannya itu minim, khas mobil bensin, dan juga nggak ada bau-bau diesel gitu. Jadi ya cukup ramah lingkungan lah. Dan menurut gue juga sistem hybridnya ini sangat refine ya. Jadi bukan hybrid yang sekedar gimmick, cuma sekedar ngasih baterai doang. Kalau hybrid di Kia Carnival ini, menurut gue masih perbedaan signifikan yang mempengaruhi konsumsi bahan bakarnya ya. Gue bermula dari mesinnya nih. Jadi mesinnya ini pakai 4 silinder turbo 1600 cc. Dia pakai baterai 1,49 kWh. Kalau digabungin tenaganya bisa 241 daya kuda dan torsi 367 Nm. Artinya untuk menopang bodi sebesar ini, figur tenaga dan torsi itu udah sangat lebih dari cukup guys. Dan juga fakta menariknya memang karena Kia dan Hyundai itu satu divisi, mesinnya itu sama yang digunakan oleh Hyundai Tucson gitu. Jadi rasanya gimana? Rasanya itu ini tuh nggak kayak lu lagi nyetir MPV yang gede, karena tuh serba enteng, tarikannya enteng, baik tenaga putaran bawah dan tenaga putaran atasnya itu enteng banget ya. Nah kita masukin ke mode sport dulu, kita tes. Sama sekali nggak ada lemot-lemotnya ini mobil. Jadi yang membuat torsinya itu tarikannya enak itu karena baterai 1,49 kWh. Ya, jadi untuk start awal, stop and go, torsinya itu berasa instan ya. Dan begitu putaran mesin naik gitu, dan begitu gue berakselerasi, otomatis kan putaran atasnya itu naik. Berkat turbonya spooling itu tarikan putaran atasnya semakin beringas. Jadi torsi bawahnya udah enak dibantu motor listrik. Udah gitu putaran atasnya juga sangat enteng berkat mesin turbo 1600 cc-nya ini. Jadi kalau lu pikir, mobil MPV segede gini pasti performanya atau akselerasinya kurang, salah besar. Karena yang gue cobain ini akselerasinya sangat responsif.
Ditambah juga mobil ini tuh kan pakai 6 percepatan otomatis yang masih model konvensional. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri gitu dibandingkan dengan mobil lain. Karena mobil hybrid yang lain rata-rata itu pakai transmisi dedicated transmission atau DHT lah ya. Jadi rasanya itu kayak CVT begitu kita akselerasi. Kalau yang ini enggak. Ini karena model konvensional, putaran giginya masih terasa, tapi masih cukup halus ya. Begitu misal pindah dari gigi 1, 2, atau seterusnya, itu perbedaan giginya nggak terasa. Cuman kelebihannya dari penggunaan torque converter ini, dia itu torsinya tetap terjaga di kecepatan berapapun, karena rasionya itu serba rapat. Itu dia yang menambah pantu drive gitu. Tidak seperti DHT lah ya, dia hanya mantengin terus putaran atas, rasanya tuh lemot gitu pakai CVT. Kalau di torque converter, tarikannya sama, sedikit lebih gesit gitu, tapi rasa pantu drive-nya nambah. Terus juga ngomongin karakter dari suspensinya sendiri ya. Kalau mobil ini tuh menawarkan karakter yang berbeda dibandingkan dengan MPV Jepang maupun Tiongkok. Dimana MPV Jepang dan Tiongkok itu lebih mementingkan comfort oriented. Jadi suspensinya serba empuk, row kedua juga nyaman, tapi dia nggak terlalu memfokuskan sebagai kesenangan berkendara. Di mobil ini beda. Ini menurut gue salah satu MPV ya, yang masih mementingkan rasa berkendara yang menyenangkan. Contohnya ya dari bantingan suspensinya. Jadi bantingan suspensinya bisa dibilang cukup empuk, cuman reboundsnya itu rigid khas sedan Eropa gitu ya. Jadi begitu lewat posisi tidur, masih cukup nyaman penumpang depan dan belakang, cuman memang reboundsnya itu agak stiff dan kaku. Memang semua suspensinya udah independen ya. Depan itu MacPherson, belakang Multilink ya. Dan reboundsnya itu begitu lewat jalan bergelombang itu cukup stiff, tapi masih dalam batas yang nyaman banget khas MPV yang luxury. Tapi begitu kita hajar di kecepatan tinggi, ini mobil langsung berasa kelebihannya karena sama sekali mobil ini tuh nggak limbung, body roll itu minim banget, dan setirnya direct khas mobil-mobil sedan. Itu yang menjadi kelebihan gitu, yang dimana MPV lain itu masih mementingkan kenyamanan, comfort oriented. Kalau ini bisa balance, bahkan ini agak sedikit condong ke kesenangan berkendara dibandingkan dengan comfort oriented. Karena yang tadi bantingan suspensinya firm, tapi handlingnya itu juga nggak main-main ya. Ini sama sekali stabil loh, apalagi di tol, di kecepatan tinggi mobil ini anteng banget. Dan begitu nikung di kecepatan tinggi, ini MPV gede dipakai nikung kencang sama sekali nggak limbung, mantap. Limbungnya ada lah, minim lah, khas MPV gede lah ya. Wajar ada body roll sedikit, cuman masih dalam batas wajar. Intinya sih, kalau masalah handling, bisa dibilang ini salah satu yang terbaik di kelasnya ya. MPV yang bongsor kayak gini. Udah gitu ngomong soal peredaman kabin guys. Jadi peredaman kabinnya untuk harga 1,4 M ini bisa dibilang cukup baik. Memang disayangkan itu dia belum mengadopsi double glass ya. Jadi seperti pesaingnya Hyundai Staria, dia udah pakai double glass, sedangkan saingnya ini belum ya. Jadi sebenarnya peredaman kabinnya masih bisa lebih maksimal lagi ya. Meskipun untuk standar Kia Carnival Hybrid ini masih cukup kedap untuk di kelasnya. Kalau seandainya ini udah double glass, keredaman kabinnya makin baik lagi guys. Jadi di mobil ini tuh ada 3 mode berkendara. Ada mode sport, ada mode eco, sama mode smart. Jadi apa sih bedanya? Pertama dari eco sama sport dulu ya. Jelas itu ada di sensitivitas pedal gas sama reaksi torsi dan tenaga mesin ketika diinjak pedal gas. Jadi ya kalau eco dia lebih halus dan lebih dalam, sedangkan kalau sport itu diinjak dikit mobilnya langsung beringas. Nah kalau yang di mode smart ini dia menarik nih. Karena mode sport ini, dia itu bisa menyesuaikan dari karakter pengendara kita gitu. Misalnya lagi jalan nyantai, atau lagi eco driving, itu semua mekanik yang ada di mobil, entah itu karakter pedal gas rem, torsi mesin, itu dibuat halus. Cuman kalau misalnya kita lagi buru-buru gitu, dan injak pedal gas secara instan, dia itu karakternya juga langsung berbeda. Jadi pedal gasnya langsung terasa lebih responsif, terus juga torsi mesin juga langsung instan. Itu di mode smart enaknya. Dan di mode smart menariknya dia itu bisa ngatur regen braking. Jadi di mobil ini sebenarnya ada regen braking khas mobil listrik gitu. Jadi kita lepas gas aja itu mobil udah otomatis ngerem lewat engine brake-nya. Dan itu bisa diatur. Diaturnya lewat mana? Diaturnya itu lewat pedal shift di mobil ini. Jadi menarik nih. Pedal shift itu bisa 2 fungsi. Kalau di mode sport, pedal shift ini berfungsi untuk turun naik persneling ya, turun naik gigi. Sedangkan kalau misalnya di mode smart itu bisa ngatur kekuatan dari regenerative braking-nya. Jadi itu yang menarik, nggak perlu banyak tombol, cukup tombol yang gampang aja, yang gampang dijangkau, udah deh taruh fiturnya. Itu dia yang menarik dari Kia. Dia itu benar-benar mikirin caranya mempermudah driver.
Terus juga ngomongin dari posisi nyetir nih. Jadi kalau posisi nyetirnya ini memang kan pengaturnya lengkap ya. Joknya itu udah elektrik, udah ada memory seat, terus setirnya juga udah bisa tilt dan teleskopik. Memang ini karakternya tuh lebih ke commanding khas SUV gede ya. Jadi kalau misalnya kita selonjorin khas sedan, kita paling rendahin, itu sebenarnya visibilitas kita agak terganggu karena memang posisi dashboardnya ini yang cukup tinggi. Cuman memang posisi idealnya di mobil ini kalau mau nyaman itu adalah agak commanding dia. Jadi visibilitasnya itu udah terjaga dengan sangat baik lah. Kalau misalnya di setting ala sedan itu visibilitasnya terganggu karena posisi dashboard yang cukup tinggi. Tapi tenang aja guys, di mobil ini udah tersedia 8 sensor parkir dan juga kamera 540 derajat yang kalian bisa lihat di head unit. Dan kameranya menurut gue masih cukup jernih ya, bukan yang terbaik di kelasnya, cuman untuk di malam hari, di siang hari itu pandangannya masih cukup jernih. Sama yang menarik juga, memang dengan harga 1,4 M ini rasanya wajib banget dilengkapi fitur ADAS ya. Jadi fitur ADAS ini cukup banyak ya. Selain ada adaptive cruise control, dia juga punya lane departure assist, lane departure warning, udah tersedia autonomous braking, jadi begitu ada mobil depan yang melambat dan kita nggak ada respon, dia otomatis berhenti. Baik itu mobil di bagian depan dan juga di bagian belakang, kalau kita mau mundur, ada mobil yang lagi lalu lalang, itu akan otomatis berhenti kalau kita nggak ada respon. Selain itu juga yang bikin enak itu adalah dia punya head up display yang pandangannya itu cukup jernih. Jadi yang gue suka ini dari head up displaynya adalah dia itu nggak pakai layar yang ada di depannya yang bikin ganggu gitu. Kalau misalnya si Kia Carnival ini dia pakai pantulan dari layar yang ada di dashboard. Jadi dia mantulin angka ke atas. Kalau misalnya pakai yang layar-layar seperti itu sebenarnya ngeganggu visibilitas gitu. Jadi menurut gue juga kualitas joknya ini disesuaikan dengan cuaca yang ada di Indonesia. Karena jok depan belakang dia itu udah tersedia heated sama ventilated seat ya. Jadi ketika nih lagi di Gading Serpong panas banget, itu punggung kita sama sekali nggak anget ya. Ini meskipun AC dingin loh, AC dingin, cuman rata-rata kan kalau yang ada ventilated seat itu bagian punggung kita keringetan gitu. Kalau yang ini untungnya udah ada ventilated seat, jadi baik di bagian depan kita maupun bagian punggung kita itu sama sekali nggak kepanasan. Dan begitu lagi di dataran tinggi, di cuaca yang dingin banget, di mobil ini udah juga tersedia fitur heated seat ya. Jadi udah lengkap lah. Jadi memang sebenarnya mobil 1,4 M fitur tersebut itu wajib banget. Udah gitu yang menarik juga, di mobil ini bukan hanya tersedia blind spot warning, tapi juga disediakan fitur blind spot monitoring. Jadi begitu kita ngasih sen kanan, dia akan menampilkan bagian sisi kanan mobil lewat kamera yang ada di spion. Begitu juga kita saat nyalakan sen kiri, dia akan menampilkan layar digital yang ada di spion kiri, dan itu munculnya lewat head unit. Jadi buat yang baru belajar nyetir mobil gede gitu ya, ini fitur ini sebenarnya cukup terbantu lah. Overall yang menurut gua, MPV seperti Kia Carnival ini tuh cocok banget gitu. Yang dipakai nyetir bisa, tapi buat penumpang itu juga sangat bisa. Karena rata-rata MPV seperti Tiongkok, Jepang itu cuman difokuskan untuk penumpang row kedua aja nih. Sedangkan di Kia Carnival ini, untuk kesenangan berkendara itu juga dipikirkan gitu. Dengan handlingnya yang stabil, respon mesin yang sigap, dan juga rigiditas ala sedan. Dan harga mobil ini tuh 1.398 juta, jadi hampir 1,4 M. Dan ini merupakan MPV yang karakter berbeda dengan MPV lainnya dan layak untuk dimiliki. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!